Baik, kami lanjutkan kembali bahwa tadi kepada saksi kami tunjukkan tentang gambar di buku reuni. Jadi saksi belum pernah lihat buku reuni ya, baru hari ini ya. Baru hari ini. Tapi gambarnya sama. Sumbernya sama. Ya. Ya. Lalu tadi saksi mengatakan secara fisik 2000 berapa yang dipanggil oleh Pak Jokowi? 2015. Ya, pertanyaan saya, apakah wajah Pak Jokowi sama dengan ada yang di buku alumni ini dan di platform Twitter yang saudara saksi lihat wajah Pak Jokowi? Beda jauh. Sangat beda jauh. Ya, jadi sangat berbeda jauh. Monggo silakan rekan lanjutkan. Izin Jenderal. Selanjutnya kami panggil saksi. Tadi sudah ditanyakan oleh rekan-rekan kami untuk tentang masalah penyitaan. Jadi menurut saksi, dalam kepolisian itu ketika sudah ada penyitaan, itu apakah tidak boleh ditunjukkan kemana-mana atau boleh? Karena dalam pemberitaan yang kita ketahui, ketika itu barang yang begitu diributkan berupa ijazah ini katanya sudah dipegang oleh kepolisian, tetapi di dalam berita lain kemudian ada seseorang politisi itu datang ke rumah dan melihatnya. Nah, ini kan menjadi sebuah kebingungan di masyarakat. Menurut saudara saksi? Ya. Jadi yang jelas kalau itu di dokumen yang ijazah tadi sudah disita oleh penyidik atau kepolisian, berarti ada dugaan dokumen itu adalah barang bukti. Menjadi barang bukti. Untuk menyita barang bukti, karena ini kan bukan tertangkap tangan ini, ya kan? Bukan hot pursuit, jadi tetap meminta penetapan pengadilan dulu. Nah, minta penetapan baru disita barang ini. Jadi ini dilema bagi saya, kalau sudah di tangan polisi itu bukan barang, namanya barang bukti seperti itu. Itu yang mungkin harus ditegaskan kepada masyarakat. Jadi sekali lagi jangan main-main seperti menyatakan dokumen sudah disita sebagai barang bukti atau dokumen hanya dititipkan. Ini Polri bukan kantor titipan seperti itu. Polisi ya kantor polisi, tempat penegak hukum di situ. Baik, terima kasih saksi. Kami lanjutkan. Seperti yang kita ketahui dalam perkara atau polemik ijazah ini, kita sudah mendengar berita bahwa Bareskrim mengadakan konferensi pers dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa ijazah tersebut asli. Tetapi yang menjadi pertanyaan dari masyarakat, tentunya kami juga, adalah bagaimana pembuktian sampai kepada dokumen itu dinyatakan asli. Apakah dalam hal tersebut Bareskrim juga harus membuka, dan apakah proses pengujiannya apakah melalui carbon dating atau mungkin melalui pengujian tinta atau melalui pengujian kertas dan lain sebagainya. Karena yang dalam persidangan ini sudah kami tunjukkan berkali-kali bahwa ada ijazah yang formatnya berbeda. Begitu. Yang pertama itu, terus kemudian yang kedua, apakah dalam menegakkan keadilan, mohon maaf, Bareskrim seperti yang kita lihat dalam berbagai macam konferensi pers, ketika ada tawuran ya yang ditunjukkan adalah senjata tajamnya, bukti-buktinya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika Bareskrim mengadakan konferensi pers itu tidak menunjukkan ijazah aslinya yang katanya, mohon maaf, sudah menjadi barang bukti. Dua itu, saksi. Iya, bagi saya beda dengan uang palsu ya. Kalau uang palsu kan bisa ditunjukkan kepada publik. Makanya penyidikan berkaitan dengan dokumen ijazah yang diduga palsu tadi, yang jelas harus diawali dengan laporan polisi.
kemudian ada surat perintah dimulai penyidikan. Kemudian sudah ada pemeriksaan beberapa saksi-saksi. Saksi-saksi itu mungkin rektor UGM juga dipanggil sebagai saksi, wakil rektor, dekan, kemudian beberapa dosen yang pernah mengajar di situ tahun berapa dari 80 sampai 85 diperiksa juga. Mungkin karena sudah usia bisa diperiksa di sana. Nah, kemudian kalau itu sudah diperiksa semua, baru keterangan ahli dimintakan juga. Jadi tidak perlu buru-buru harus disampaikan kepada publik bahwa ini ijazah ini sudah dinyatakan asli, karena polisi juga tidak bisa menyatakan asli atau palsu. Seperti masalah merek. Merek itu polisi tidak bisa menyatakan ini mereknya asli palsu, harus digugat di pengadilan niaga seperti itu. Jadi ya hakim ya harusnya nanti membuktikan di situ. Jadi bagi saya ada kondisi keterburu-buruan untuk bisa menyatakan di depan publik bahwa ijazah ini asli seperti itu, karena pekerjaan polisi dalam penyidikan itu bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang sangat sulit bagi saya. Kami lanjutkan. Dalam perkara ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai tergugat. Dalam pandangan saudara saksi, bagaimana ketika ijazah ini menjadi polemik dan lain sebagainya yang mohon maaf menjadikan masyarakat menjadi antara percaya dan tidak percaya, terbelah. Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya bagaimana bersikap? Apakah ketika ada warga negara yang menggugat dengan itikat baik di Pengadilan Negeri Surakarta yang terhormat ini, apakah seharusnya menunjukkan bahwa ijazah asli itu perlu? Ya, sekali lagi profesionalisme Polri itu kan diuji di sini. Saya tahun 1999 itu kasus Bulogit saja, untuk mendengar keterangan Presiden Gus Dur saja beliau siap sebagai saksi. Jadi tidak ada masalah. Jadi dan itu diperiksa di istana waktu itu. Jadi sekali lagi hal-hal yang berkaitan dengan penyidikan ini tidak bisa dianggap hal yang sepele, karena masyarakat ya sampai kapanpun lah kadang-kadang ada oknum ya yang kurang bagus, tapi tetap masyarakat masih butuh polisi, perlu polisi. Saya rasa, saya selalu katakan pasti dalam tubuh kepolisian ada polisi baik dan polisi yang tidak baik situ. Kalau polisi baik menurut saya ya menurut ukuran saya masih ada 99% lah, itu aja. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Kalau penyidikan itu tidak dilakukan dengan sempurna, biasanya muaranya nanti kan ke pra-peradilan di situ. Atau proses, jadi proses criminal justice system ini harus ditempuh semuanya. Jadi ya mohon maaf pada para hakim nanti, reformasi di bidang penegakan hukum ini mungkin juga harus dilakukan selain reformasi yang sekarang sedang dilakukan oleh Presiden ini, reformasi Polri tadi. Cukup Yang Mulia. Terima kasih Jenderal.